Kok buntu ya? Pemirsa, ketemu lagi di Putar-Putar edisi kali ini. Saya lagi jalan-jalan mencari alamat rumahnya Pak Burhan. Tapi ternyata buntu. Ini saya kebun-kebun, saya ngeliat Google Map ini kesini bener. Tapi rumahnya nggak ada. Masa rumahnya di kebun? Nggak mungkin kan camping di kebun seumur-umur. Ini ada bangunan nih, kayaknya ini ada penghuninya ya. Oke lah, kita tanya-tanya ke dalam aja. Siapa tahu Pak Burhan kerja di sini atau ada di sini. Yuk. Pemirsa, kayaknya ini sebuah sekolahan ya, tapi ada di lingkungan kebun. Aneh juga ya, sekolahan di kebun. Kalau sekolahan di kota, di pinggir jalan masih masuk akal. Penasaran ya? Penasaran nggak pemirsa? Kalau pemirsa penasaran, demi memuaskan kepenasaran pemirsa, kita lupakan urusan Pak Burhan. Marilah kita tanya, di dalam sini ada apa? Dan kenapa sekolah ada di kebun ini? Yang belajar siapa ya? Apa mungkin anaknya Pak Burhan? Yuk kita tanya aja. Wah, ini ruangan kepala sekolah. Berarti beliau lebih tahu tentang sekolah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. SMK Negeri 1 Kemang ini didirikan pada tahun 2016. Kemudian memiliki 5 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik bodi otomotif, yang kedua desain permodelan dan informasi bangunan, yang ketiga tata kecantikan kulit dan rambut, kemudian teknologi informasi atau teknik komputer jaringan, dan terakhir ini yang merupakan kompetensi keahlian paling langka ya, karena berdasarkan informasi di Jawa Barat ini hanya ada 2 yang membuka kompetensi keahlian ini, yaitu tenaga surya, hidro, dan angin. SMK Negeri 1 Kemang ini berlokasi di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, dan kita ini sekolah ini didirikan di area tanah seluas 3 hektar lebih, Pak. Baik, alhamdulillah pada tahun 2020 ya, seiring dengan program pemerintah dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk SMK Negeri 1 Kemang ini perlu disyukuri ya, ini mendapatkan bantuan COE atau Center of Excellence ya, sebagai SMK unggulan. Ini langsung program bantuan dari pemerintah pusat melalui Direktorat PSMK. Nah, kemudian kami ya sangat menyambut baik program tersebut. Kami melakukan tindak lanjut berupa beberapa workshop sudah kami lakukan, kemudian pendampingan juga sudah kami lakukan. Nah, sekarang kebetulan untuk salah satu kompetensi kalian yang ada di tenaga surya, hidro, dan angin, kita belum memiliki ruang praktik. Nah, dengan bantuan ini, alhamdulillah tahun ini kita dibangunkan ruang praktik siswa melalui program COE ini, dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan. Kemudian program ini harus berakhir bulan Desember, dan alhamdulillah sekarang sekolah kita SMK Negeri 1 Kemang, walaupun kalau dilihat dari usia kita ini paling terakhir, paling bontot di Kabupaten Bogor, tetapi saya yakin, saya optimis dari segi kualitas kita akan menjadi yang terbaik dan unggul, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, kemudian dari 5 kompetensi keahlian yang ada, itu oleh kami semua diunggulkan, tetapi ada beberapa kompetensi keahlian yang dihubungkan dengan COE ini ya, yang lebih diutamakan, yaitu di kompetensi keahlian tenaga surya, hidro, dan angin ya, karena memang tenaga surya, hidro, dan angin ini adalah salah satu kompetensi keahlian yang paling langka, bahkan ya tenaga pendidiknya juga agak susah, dan alat peralatannya juga, alat praktiknya juga sangat mahal. Salah satu dan juga ya, sekolah harus kreatif, harus inovasi. Nah, tahun ini di 2020 seiring sekolah kita mendapatkan bantuan COE, di mana salah satu program ini harus melaksanakan yang namanya Teaching Factory. Nah, kami di SMK Negeri 1 Kemang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa industri sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah, khusus untuk kompetensi tenaga surya, hidro, dan angin,
kami sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan yang memproduksi semacam lampu anti COVID, ya, lampu neon anti COVID, dan ini insya Allah akan diproduksi di sekolah kita, kemudian melibatkan seluruh pihak perusahaan dengan juga melibatkan seluruh siswa dan guru di SMK Negeri 1 Kemang. Nah, hanya saja karena sekarang lagi masa pandemik, ya, kita masih belum bisa melaksanakan tatap muka, maka konsep itu sudah ada, bahkan kita sudah MOU, ya, kita sudah MOU. Nah, rencana nanti seiring dengan bangunan ini selesai kurang lebih sekitar bulan Desember, maka kita akan melakukan launching langsung pembuatan produk ini, dan ini merupakan salah satu produknya teaching factory sekolah kita, ya, unit produksinya sekolah kita yang akan bisa dijual ke masyarakat umum, gitu ya. Nah, yang kedua juga kita ada jurusan teknik bodi otomotif. Nah, sama untuk teknik bodi otomotif juga kita bisa membuat produk, juga bisa menjual jasa, gitu ya. Salah satu produknya mungkin nanti bisa dilihat, ya, produk-produk hasil dari siswa kita, salah satunya pembuatan prototip daripada kendaraan. Nah, ini adalah salah satu beberapa produk yang dihasilkan oleh siswa kita, ya, dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ini adalah salah satu produk untuk kompetensi keahlian teknik bodi otomotif yang membuat prototip kendaraan. Dan kebetulan kita juga sering melakukan atau sering mengikuti berbagai perlombaan, baik tingkat kabupaten, provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Dan alhamdulillah seperti yang dilihat, ini banyak sekali prestasi yang pernah diraih, ya. Untuk bodi otomotif ini kita pernah meraih sebagai juara 1 di Kabupaten Bogor, juara 2, juara 3, bahkan di Jawa Barat pun kami pernah meraih sebagai juara 3, juara 2. Bahkan di tingkat nasional pun kami pernah meraih prestasi yang terbaik untuk kompetensi keahlian bodi otomotif ini. Dan insya Allah ke depan prototip ini akan dikembangkan seiring dengan, ya, tadi program COE tadi, gitu kan. Nanti kita akan kolaborasi dengan jurusan tenaga surya hidro dan angin, di mana prototip ini akan dilengkapi dengan panel surya atau panel listrik, sehingga ini bisa digerakkan menggunakan remote.